wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Adafi Alizan Nugraha dari Prodi Manajemen. Saya Muhammad Irfan bin Bukhari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Ryan Alvaris Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Revina Dumasayu dari Prodi Administrasi Publik. Saya Dinjari Matus dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid dari Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemahaman manusia terhadap Tuhan dan keberadaan Tuhan dalam aspek ilmu pengetahuan agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemahaman manusia terhadap Tuhan. Pemahaman manusia tentang Tuhan adalah sebuah pemahaman yang kompleks, yang memiliki kekuatan tertinggi yang menciptakan dan mengatur semesta. Hampir setiap agama memiliki konsep Tuhan atau keberadaan. Islam mengenal Allah, Kristen mengenal Tritunggal, Hindu memiliki banyak dewa dan dewi, dan Buddha dalam beberapa tradisi. Hal itu dianggap sebagai pencerahan, bukan sebagai Tuhan. Ada banyak pandangan filosofi tentang Tuhan. Yesus percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta tetapi tidak campur tangan dalamnya. Teisme percaya bahwa Tuhan aktif dalam kehidupan manusia. Ateisme menolak keberadaan Tuhan. Sementara agnostisisme menyatakan ketidakpastian tentang keberadaan Tuhan. Banyak orang merasa mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, meditasi, atau pengalaman rohani. Secara keseluruhan, pemahaman manusia tentang Tuhan adalah hasil dari sejarah, pemikiran yang panjang, pengalaman, dan tradisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keberadaan Tuhan dalam aspek ilmu pengetahuan dan agama. Yang pertama, keberadaan Tuhan dalam agama Islam. Dalam Islam, kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan adalah fundamental. Tuhan dalam Islam dikenal dengan nama Allah. Adapun beberapa keyakinan dasar tentang Allah menurut ajaran Islam, yaitu yang pertama, Tauhid. Tauhid adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. 2. Sifat-sifat Allah yang memiliki 99 Asmaul Husna. 3. Allah adalah abadi. Allah tidak memiliki permulaan atau akhir. Ia adalah sebelum segala sesuatu dan akan tetap ada setelah segalanya. 4. Allah adalah maha mengetahui, maha kuasa, dan maha bijaksana. 5. Allah adalah pencipta. 6. Allah adalah maha adil yang memberikan setiap makhluk haknya dan tidak pernah berbuat zalim. Yang kedua, keberadaan Tuhan dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, Tuhan dianggap sebagai pencipta segala sesuatu dan sebagai kekuatan yang mengendalikan alam semesta. Beberapa kunci mengenai keberadaan Tuhan dalam ajaran Kristen. 1. Trinitas. Dalam doktrin Kristen, Tuhan ada dalam 3 pribadi, namun satu esensi, Bapa, Putra, Yesus Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2. Tuhan sebagai pencipta. Kitab dalam Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. 3. Yesus sebagai inkarnasi Tuhan. Mayoritas denominasi Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah putra Tuhan yang menjadi manusia, mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Keempat, kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus dianggap sebagai kehadiran Tuhan di dunia yang menguatkan umat Kristen dalam perjalanan iman mereka. 5. Tuhan sebagai kasih. Salah satu konsep kunci dalam ajaran Kristen bahwa Tuhan adalah kasih. 6. Keberadaan Tuhan sebagai fakta. Keberadaan Tuhan dianggap sebagai suatu kenyataan. Yang ketiga, keberadaan Tuhan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, tentang Tuhan atau entitas ilahi sangat berbeda dari agama lainnya. Agama Buddha didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha yang mengajarkan menuju pembebasan dan penderitaan. Dalam ajaran Buddha, tidak ada Tuhan pencipta atau entitas ilahi yang menciptakan alam semesta, yang mengacu pada hukum alam dan prinsip-prinsip etika serta karma, yang berarti bahwa tindakan individu akan memengaruhi nasib mereka sendiri dalam siklus kelahiran atau kematian. Buddha menekankan bahwa pembebasan atau nirwana dapat dicapai melalui pemahaman yang dalam terhadap dharma dan praktik meditasi yang benar. Jadi, dalam agama Buddha, Tuhan tidak dilihat sebagai entitas pencipta atau pengatur alam semesta, dan konsep tentang Tuhan cenderung tidak ada. Buddhisme lebih berfokus pada pemahaman diri, etika, dan pembebasan dari penderitaan melalui praktik spiritual. Yang keempat, keberadaan Tuhan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, pandangan tentang Tuhan atau dewa sangat beragam dan kompleks. Karena Hinduisme adalah agama yang sangat inklusif dan memiliki banyak tradisi, kepercayaan, dan filosofi yang berbeda.
Dalam kerangka umum, ada beberapa konsep penting tentang Tuhan dalam Hinduisme. 1. Brahma, 2. Dewa dan Dewi. Pentingnya untuk diingat bahwa Hinduisme sangat fleksibel dalam pandangan tentang Tuhan, dan beragam aliran dan tradisi di dalamnya bisa memiliki konsep yang berbeda-beda tentang Tuhan. Hal ini membuat Hinduisme menjadi salah satu agama yang sangat beragam dan mendalam pemahaman spiritualnya. Di Indonesia sendiri, agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali. Dalam pembagian kasta di agama Hindu Bali dibagi menjadi 4, yaitu 1. Brahma, 2. Ksatria, 3. Waisya, 4. Sudra. Yang kelima, keberadaan Tuhan dalam agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, konsep Tuhan tidak mendapat penekanan utama seperti dalam beberapa agama lainnya. Konghucu didasarkan pada ajaran-ajaran yang lebih berfokus pada etika, moralitas, dan tatanan sosial daripada aspek spiritual atau keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Konghucu, ajaran-ajaran moral dan etika seperti kepatuhan kepada otoritas, penghormatan terhadap leluhur, dan prinsip-prinsip kemanusiaan adalah hal-hal yang sangat penting. Beberapa aliran Konghucu mungkin menghormati dewa-dewi atau roro sebagai leluhur, bagian dari tradisi kepercayaan lokal. Sebagian besar penganut Konghucu lebih fokus pada pengembangan diri, penghormatan kepada orang tua, dan pemeliharaan tatanan sosial yang baik. Keberadaan Tuhan dalam agama Katolik. Keberadaan Tuhan adalah salah satu prinsip utama iman Katolik, mengimani bahwa Allah adalah Sang Pencipta alam semesta dan juga Sang Penebus umat manusia melalui Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Allah adalah satu dalam Trinitas, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Keberadaan Tuhan dalam agama Katolik dinyatakan dalam banyak ajaran dan doktrin gereja, termasuk dalam kitab Credo Konstantinopel. Pada penganut Katolik percaya bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan cinta, dan bahwa hubungan pribadinya adalah pusat dari kehidupan beragama mereka melalui dosa, sakramen, dan ibadah. Penting untuk diingat bahwa konsep tentang Tuhan dapat berbeda dalam agama-agama lain, dan ini adalah pandangan khusus dalam konteks agama Katolik. Keberadaan Tuhan adalah sebuah konsep yang memiliki makna yang berbeda dan dalam konteks ilmu pengetahuan dan agama. Dalam ilmu pengetahuan, prinsip dasar adalah metode ilmiah yang berfokus pada observasi, bukti empiris, dan analisis rasional. Konsep Tuhan atau entitas supranatural sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam kerangka ilmu pengetahuan, keberadaan Tuhan cenderung dianggap sebagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan metode ilmiah. Di sisi lain, dalam konteks agama, keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Berbagai agama memiliki konsep Tuhan yang berbeda, dan keyakinan akan Tuhan sering didasarkan pada ajaran kitab suci dan pengalaman pribadi. Dalam agama, keberadaan Tuhan dianggap sebagai kebenaran yang dipercayai dan dianut oleh para penganutnya. Penting untuk diingat bahwa pandangan ini bervariasi di antara individu dan kelompok, dan beberapa orang mungkin mencoba mencari jembatan antara ilmu pengetahuan dan agama dengan berbagai pendekatan seperti teologi atau filsafat agama. Penting untuk diingat bahwa konsep tentang Tuhan dapat berbeda dalam agama-agama lain, dan ini adalah pandangan khusus dalam konteks Katolik. Keberadaan Tuhan adalah konsep yang memiliki makna yang berbeda dalam konteks ilmu pengetahuan dan agama.
Dalam ilmu pengetahuan, prinsip dasar adalah metode ilmiah yang berfokus pada observasi, bukti empiris, dan analis rasional. Konsep Tuhan atau entitas supranatural sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam kerangka ilmu pengetahuan, keberadaan Tuhan cenderung dianggap sebagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan metode ilmiah. Di sisi lain, dalam konteks agama, keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Berbagai agama memiliki konsep Tuhan yang berbeda, dan keyakinan akan Tuhan sering didasarkan pada ajaran kitab suci dan pengalaman pribadi. Dalam agama, keberadaan Tuhan dianggap sebagai kebenaran yang bisa dipercayai dan dianut oleh para penganutnya. Penting untuk diingat bahwa pandangan ini bervariasi di antara individu dan kelompok, dan beberapa orang mungkin mencoba mencari jembatan antara ilmu pengetahuan dan agama dengan berbagai pendekatan seperti teologi atau filsafat agama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.